Tapi nggak enaknya ya pusing Pak. Sebagai pebisnis ya, kita nggak mungkin dong nggak mikirin kalau semuanya omset drop gitu. Pusing. Ya kita harus ada effort lebih untuk menjalankan bisnis. Mental sih sebenarnya. Kalau kita nggak siap mental ya sepi dikit tutup. Om, aku mau ini, kok nggak buka? Anjingnya, ya jadi keluarin jadi attitude itu penting men. Sekolah tinggi itu gampang, orang tuamu mampu, kamu bisa sekolah tinggi, tapi attitude itu tidak bisa didapat dengan materi. Tapi sosial media ada. Sosial media ada banget. Pemesanan bisa melalui sosial media. Bisa. Nanti mau telepon Gojek, Mas Gojek kirimin dong gini, aku mau main mabuk nih sama cewek nih. Gede nganterin bisa nggak? Kalau cewek, apa lagi? Aduh. Mas temennya aku minum lah. Kalau cewek, ya bisa. Kalau cowok, udah ada besok aja gitu. Tapi aku sama cowokku gitu kan? Aku tukang videoin dong. Enak banget. Aduh. Gitu dah. So, kita minum lanjut nih. Cheers. Makasih banyak nih deh. Dapat minuman enak hari ini. Iya. Siapa tahu bisa ditaruh di sini juga kan? Kali aja. Berawal dari podcast dan berakhir dengan bisnis. Ujung-ujungnya cuan ya? Ujung-ujungnya cuan. CUAN depan ini cuan warna merah. Gitu. Ya ntar bisa dibicarakan sama Ibu Negara. Ya Ibu Negara. Mantap. Oke, next question Erda. Mana lebih enak jadi owner coffee shop atau seorang barista? Gimana ya? Jadi mana lebih enak? Kalau jadi owner atau jadi barista itu ada enak-enaknya sih. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Contohnya? Kalau stop. By the way, kita belum nyoba ini. Cobalah. Kok aku tadi perutku kriuk gitu. Wah, ternyata dia mau manggilku nih. Yuk sambil cerita dah. Oke. Woi, jatuh lagi. Jadi gitu. Nah. Ayo, Mau deh. Pisang goreng. It looks like chicken nugget. Oh ya? Aku sih pengennya crunchy manis, gemesin gimana gitu. KB Denpasar sekarang. Iya. Masih SMA, masih putih, imut, crunchy lagi dalamnya. Wah, Ram Greg mana nih itu? Yang udah berhubungan dia bakalan nolak. Iya itu Pak. Saya udah nikah Pak, maaf. Oke, nakal-nakal lagi. Oke, next question ada. Tadi pertanyaannya adalah lebih enak mana? Iya. Owner coffee shop atau jadi barista? Yuk. Kalau kita nggak ngomongin masalah satu ini aja ya. Owner coffee shop kan pebisnis. Nah, sebagai pebisnis enaknya adalah penghasilan kita tak terbatas. Ya kan? Kita nggak tahu penghasilan kita sekarang berapa. Bisa sebanyak mungkin cuannya. Kalau jadi barista kan kita digaji nih. Iya. Gaji bulanan ya udah segitu doang. Paling ya dapat bonus, insentif gitu doang. Tuh. Oke. Tapi nggak enaknya ya pusing Pak. Sebagai pebisnis ya. Iya. Kita nggak mungkin dong nggak mikirin kalau semuanya omset drop gitu. Pusing. Ya kita harus ada effort lebih untuk menjalankan bisnis. Mental sih sebenarnya. Kalau kita nggak siap mental ya sepi dikit tutup. Tapi kalau kita udah memantapkan hati untuk ya udah ini bisnisku, sepi rame ya punyaku. Ya go ahead aja, usaha terus. Namanya juga pengusaha, tugasnya hanya berusaha. Rezeki kan udah Tuhan yang ngatur. Nice. Itu mindset pengusaha tuh mantap banget tuh. Kalau jadi barista enaknya ya
sepi rame tetap digaji. Nggak peduli gitu ya. Nggak peduli. Dan jam kerjanya ya udah 8 jam doang. Ya seberapa shiftmu ya segitu doang jam kerjamu. Kalau sebagai pengusaha jam kerja nggak terbatas juga Pak. Kayak sekarang kita belum ada staff untuk pagi ya, kita jaga dari pagi sampai closing. Gitu. Mau libur kapanpun bisa gitu ya. Yoi, itu enak itu banget. Mau libur bulan bisa, gampang udah. Oh, tapi habis itu halo BNI gitu. Aduh susah banget. Kontakan jalan terus Pak soalnya. Oke, next Erda. Questionnya nih. Syarat-syarat untuk jadi barista apa aja sih? Yang garis besarnya aja. Garis besarnya, inti dari segala inti jadi barista itu harus suka ngopi. Kalau yang nggak bisa ngopi, gimana caranya? Ya jangan jadi barista. Karena kan job desk seorang barista. Barista itu kan orang di belakang bar. Tapi kalau alkohol kan kita sebutnya bartender. Yo. Nah, barista itu setauku adalah orang yang bertugas di bar tapi menghandle kopi. Yo. Nah, jika kita tidak suka kopi, bagaimana kita tahu kopi itu enak atau enggak? Sedangkan salah satu job desk seorang barista adalah kalibrasi. Yo. Untuk menjaga kualitas kopi, kualitas minuman yang kita buat. Kalau kita nggak suka, gimana cara kita tahu itu enak atau enggak? Sama deh kayak gede seorang bartender. Semua jadi seorang bartender nih. Iya. Gede tahu nggak kalau ini minuman nih layak nggak buat dikeluarin kalau gede nggak cicipin? Iya betul. Ya itu, kalau gede nggak suka minum, gimana cara nyicipin? Iya betul. Gede nggak tahu dong standarnya yang enak seperti apa, yang nggak enak seperti apa. Tuh, inti dari segala inti adalah barista itu harus suka ngopi. Oke. Satu. Tuh. Intinya suka ngopi aja dulu. Sisanya bisa dipelajarin kok. Tuh. Jadi Syarat nanti- utamanya berarti harus bisa ngopi loh. Ya, harus Yang suka kopi. yang pertama nggak suka ngopi harus ngopi dulu. Untuk jadi barista kamu harus ngopi. Mau kopi Kamu apapun harus bisa kalibrasi. dia. Apapun. Oke. Tuh. Tapi basic kalau sebagai barista ya, karena sekarang rata-rata coffee shop pasti ada mesin espresso. Iya. Ya minimal kamu harus bisa bedain espresso yang enak sama yang kurang itu seperti apa. Minimal harus paham ekstraksi. Iya. Itu aja sih. Oke. Agak berat ya. Nggak berat sih itu. Agak berat. Nanti kita berat-berat ini. Sekarang ringan-ringan dulu. Oke, next question Erda. Jelasin dong metode pembuatan kopi Pembuatan kopi. yang untuk awam-awam Awam-awam. yang ingin menjadi barista. Untuk jadi barista, metode kopi yang harus kalian tahu itu minimal espresso. Espresso. Habis itu kalian juga harus belajar manual brew untuk memperkaya pengetahuan kalian, karena banyak banget yang bisa kalian ulik dari espresso dan manual brew. Oke. Tuh, manual brew apapun lo ya. Ada, kalau manual brew kan pecah lagi, ada pour over, ada banyak banget pour over pun ada banyak banget alatnya. Ada French press yang paling gampang. Ada tubruk udah termasuk manual brew. Dan kalian harus bisa minum kopi tubruk lo ya. Karena kopi tubruk itu digunakan menjaga standar untuk cupping. Karena saya juga roastery kan, jadi saya harus cupping. Kopi tubruk itulah cupping itu. Tuh. Habis itu ada banyak banget metode manual brew, siphon segala macam, banyak banget. Minimal kalian bisa espresso dan manual brew, dan kalian belajar steam susu. Kalau di luar kopi lo ya, kalian harus bisa belajar steam susu. Itu aja sih. Oke. Sisanya bisa kalian pelajari sambil jalan. Oke, itu guys yang harus kalian pelajari. Buat espresso, Manual brew, dan steam susu. steam susu. Itu basic banget, awal Inti banget. gitu. Inti banget tuh. Tuh. Oke, next. Jenis-jenis kopi Jenis-jenis kopi bagi barista Yang- pemula yang harus diketahui. Yang harus diketahui, sebenarnya kopi itu ada 4 varietas ya. Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Tapi yang umum kita temui itu untuk di Bali itu ada 2, Arabica dan Robusta. Jadi kalian pelajari aja apa itu Arabica, apa itu Robusta. Penjelasan Garis intinya besarnya gitu. adalah
Arabica dia rasanya lebih kompleks, lebih banyak rasa. Robusta kafeinnya lebih tinggi. Jadi rasa dominannya nutty sama bitter. Tuh. Dan kalau dia pemrosesannya kurang bagus, kita bakal menemukan earthy, rasa tanah. Iya. Tuh, sama rasa kayu. Robusta. Tapi itu balik ke selera sih ya. Oke. Jadi Arabica lebih kompleks rasanya, lebih fruity, lebih banyak rasa. Robusta lebih strong, lebih banyak kafeinnya lebih tinggi, lebih bitter, lebih nutty. Itu sih cara beda ini. Dan kalau setelah di roasting rata-rata Robusta lebih besar bijinya. Paling gampang lihat dari visual itu kayak gitu. Gitu. Ada aku pernah dengar satu kopi cewek dan kopi cowok. Gimana maksudnya? Kopi cewek dan kopi cowok. Kalau kopi cowok itu setahu kopi lanang. Nah, kopi lanang itu adalah buah kopi yang bijinya tidak terbelah. Ya kan sebenarnya biji kopi itu buahnya terbelah. Jadi kopi lanang itu dia nggak terbelah biji di dalam satu buah itu. Tuh, itu kopi lanang. Kalau kopi cewek? Kopi cewek kopi yang standar yang bijinya kebelah itu. Kayak bentuknya. Itu Gimana itu? membedakan Robusta dan Arabica lebih tepatnya. Nah, gitu ya. jadi di kopi itu sebenarnya kalau kalian lihat kan biji kopi lonjong. Iya. Nah, tengahnya tuh ada belahan. Kayak ini contohnya ya. Nah, ini nih. Iya. Ini Arabica. Kalau dia udah meliuk, jadi dia Arabica. Kalau Robusta dia lurus. Kayak kalau pernah lihat logonya Anomali. Kan dia lurus doang tuh. Iya. Nah, itu Robusta. Oh, gitu. Gitu simpelnya Simpel aja gitu. Tapi kalau lebih gampang ya lihat besarnya. Robusta rata-rata lebih besar. Oke. Mantap. Next dah. Banyak orang yang bilang bikin kopi itu adalah sebuah meditasi. Maksudnya apa dah? Meditasi. Kalau Kan itu kan lebih kita ke nggak yoga ini meditasi. Kalau itu lebih ke detail sih, maksudnya kayak ke technical. Technical kopi itu kalau saya pribadi buat tuh saya timbang. Kalibrasi segala macam. Dan kalau untuk meditasi itu saya lebih sering melakukan di manual brew. Kenapa saya bilang meditasi? Kan sering tuh ada artikel yang bilang kopi itu seolah meditasi, membuat kopi seolah kita bermeditasi. Kopi buat manual brew itu nggak hanya tentang hitung-hitungan matematika, tapi kita harus ada feel di sana. Harus tahu, oh ini under extraction nih, gimana cara buat biar extractionnya maksimal. Oh dia over extraction nih, gimana cara membuat dia balance. Ya seperti itu yang kita harus fokus. Feel kita harus ke sana. Oke, itu maksudnya meditasi berarti. Dan percaya nggak percaya lo ya, mood kita tuh mempengaruhi rasa kopi yang kita buat. Wow, kok bisa gitu? Nggak tahu, saya merasakan seperti itu saya. Jadi saat gede bad mood, gede buat kopinya itu lebih bitter, lebih nggak enak, lebih agak susah untuk dinikmati. Tapi kalau gede fun, gede lagi happy, gede lagi habis jalan lo pacarnya, kopinya pasti enak. Pacar saya di Dubai jauh. Oh jauh ya. Kira-kira yang di Jepang kemarin itu. Itu story aja. Oh gitu ya, berarti harus have fun Harus gitu have ya. fun. Intinya ya enjoy lah, enjoy your method, nikmati masamu menyeduh. Berikan spiritmu di sana. Itu guys. Oke, next question Erda. Menurutmu perkembangan kopi di Indonesia gimana? Perkembangan dari dulu sampai sekarang. Saya yang saya dulu orang baru ya di kopi saya. Yang dulu kita tahu cuma kopi seduh, Ya, tubruk. ya. Tubruk ya? Tubruk. Sampai sekarang ada bervariasi. Gimana dah? Sekarang orang lebih teredukasi lah ya. Dan orang lebih banyak yang ingin tahu lebih dalam tentang kopi. Misalnya bagus banget. Karena kita juga bisa mendukung petani kopi lokal kita untuk lebih meningkatkan produksinya, lebih meningkatkan kualitasnya. Gitu. Dari mungkin saya orang baru ya, saya baru terjun di kopi 2015 sampai sekarang. 6 tahun. Dari yang saya lihat sekarang tuh jauh lebih baik. Orang lebih banyak mau tahu tentang kopi. Dia lebih memperhatikan kualitas, jadi memaksa untuk kita memperhatikan kualitas, proses dari buah kopi ke cup itu seperti apa sih?
di sana. Jadi kita lebih mengedukasi, lebih banyak teredukasi juga. Gitu. Apalagi dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, informasi bisa didapat dimanapun, kita jadi lebih banyak belajar. Itu sih yang saya rasakan. Oke. Mantap. Next question nih ada. Menurutmu apa manfaat kopi bagi kesehatan? Nah, ini info untuk orang-orang yang nggak suka kopi, yang mesti bilang, oh kopi pahit nggak enak nih. Can you educate with the people? Kalau bilang kopi itu cuma pahit, kalian mainnya kurang banyak coffee shop. Iya. Cari barista yang kompeten, rasa kopi tidak hanya pahit. Oke. Jelaskan Untuk manfaat, kalian bisa cari artikel ini di Google. Kalau nggak salah saya pernah baca, ada orang yang divonis diabetes tingkat lanjut. Waktu itu dia kurus banget, udah dokter udah nyerah. Akhirnya si istri mencari tahu gimana sih cara mengobati suaminya ini. Akhirnya dia nemulah kopi tanpa gula. Jadi kita minum kopi murni, manual brew tanpa gula itu. Setelah setiap hari dikasih itu, suaminya berangsur-angsur pulih. Dan sekarang suaminya udah sehat, udah bisa kerja, dan dia buka coffee shop. Nah, coffee shop itu kedai kopi yang hanya menyediakan kopi murni tanpa gula. Kopi hitam tanpa susu, tanpa apapun, kopi hitam murni tanpa gula. Tuh. Jadi ya, kopi itu, mama saya kebetulan penderita diabetes juga. Jadi kan otomatis anak-anaknya juga, kan diabetes itu penyakit turunan, penyakit genetik. Masa Jadi sih? dari nenek saya diabetes, mama saya diabetes, otomatis saya dan saudara saya diabetes. Nantinya, makanya pencegahannya adalah kita minum kopi tanpa gula. Kurangi gula. Baiknya minum kopi itu berapa kali sehari? Kalau kita ngomong berapa kali sehari, sebenarnya nggak ada batasan. Tergantung bagaimana tubuh kita merespon. Karena kan segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Jika kita sudah merasa, aku udah gemeteran nih, over kafein, ya udah stop. Tapi kalau emang tubuh kita masih bisa nerima, ya silahkan. Standarnya kira-kira? Ya minimal 1 atau 2 cup sehari deh. Minimal. Iya. Kalau maksimal kan kita nggak tahu, kita nggak bisa menyamakan dong setiap tubuh manusia gitu. Tapi minimal 1 atau 2 cup sehari. Rasakan perbedaannya untuk diet. Oke, mantap. Menstabilkan gula darah tuh bagus banget loh kopi. Buat diet gimana? Ya karena kan kopi tanpa gula otomatis kalorinya 0 dong. Iya. Ya udah. Jadi ya Gadit. Dan kalian bakal lebih semangat setelah minum kopi. Lagi satu nih. Kafein. Aku pernah dengar, aku kan pernah belajar barista ya. Iya. Di cup kopi itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Ya. Dan jelaskan apa tuh di cup kopi buat teman-teman. Gimana ya decaf kopi? Kita tujuannya minum kopi untuk apa sih? Biar nggak ngantuk biasanya kan? Zat apa itu? Kafein kan? Ya. Terus kalau decaf kita fungsinya minum kopi apa? Itu aku nggak ngerti. Itu decaf itu bukan kopi. Terus? Ya udah bukan kopi. Itu minuman ya nggak tahu lah apa itu. Itu sebenarnya base kopi apa gimana sih? Ya jadi decaf itu adalah biji kopi yang dihilangkan kafeinnya. Bukan dihilangkan sih, diminimalisir. Caranya gimana? Kalau di luar negeri sih setahu saya dia emang udah dari tanamannya emang dibuat. Ada tanaman kopi yang kafeinnya Ya, gitu. kafeinnya direndahkan. Tapi kalau di Indonesia yang saya tahu itu dia pakai bahan kimia, entahlah apa itu. Aku nggak pernah mau mempelajari karena emang tidak tertarik dengan decaf kopi. Buat apa ngopi kalau nggak bisa kafein, men? Bukan kopi itu. Nah, jadi kalau kalian cobain, kalau emang pengen nyoba decaf kopi ya, kalian cobain decaf kopi yang di luar negeri, yang dari luar negeri dan dari Indonesia, pasti kalian tahu perbedaannya dari rasa deh. Yang saya pernah coba karena penasaran doang sih ya, pernah coba decaf coffee Indonesia tuh masih ada rasa chemical. Rasa pahitnya tuh pahit chemical. Kalian pernah minum Bipol? Anjay. Tit. Jangan lupa brand mulu. Sorry. Ya kayak minum obat lah intinya. Obat pembersih kamar mandi. Gitu ya? Kayak gitu, pahit-pahitnya itu pahit obat. Kalau
yang dari luar pahitnya masih merasa pahit kopi. Tapi ya udah berubah lah ya. Tapi alami itu dia. Kalau luar negeri ya udah alami. Okay. Tapi kan kos pak, dari tanaman sampai ini kosnya tinggi. Okay. Indonesia belum ada yang mau mengambil yang seperti itu. Ya buat apa ngopi kalau nggak isi kafein? Betul. Buat apa kita menumbuhkan tanaman kopi yang nggak isi kafein? Seperti itulah. Karena kan market, balik lagi ke market kopi decaf seberapa sih marketnya dibanding pengkopi yang normal? Maksudnya ya emang kopinya ada kafein. Oke. Oke, mantap udah. Next lagi nih ya. Kayaknya waktu kita lagi sedikit tapi pertanyaan masih banyak ya. Nggak apa-apa. Gimana ini? Biar Sorry cepet nih, ya. jawabannya panjang-panjang. Iya, kita butuh yang itu tapi sayang. sayang karena durasi kita mepet. Oke, next question Herda. Sampai mana tadi ya? Brand outlet coffee nasional and internasional yang mana aja sih yang kamu suka? Contoh-contohnya. Saya pernah cobain punya Blue Bottle. Apa itu? Blue Bottle itu salah satu perusahaan kopi di luar negeri. Oke. Jadi dia membuat dripper kopi, dripper manual brew, sama dia juga ngerosting kopi. Ada roast bean-nya. Jadi saya pernah coba. Tuh, habis itu persen Arabica. Siapa sih nggak tahu persen Arabica, bro? Blue Bottle persen Arabica, siapa sih nggak tahu ya? Everywhere. Nah, itu untuk luar negeri loh ya. Yeah. Kalau untuk lokal banyak banget yang saya. Apa Starbucks? Apa itu Starbucks? Siapa sih nggak tahu? Siapa sih nggak tahu Starbucks? Ya, jujur sampai sekarang aku belum pernah masuk Starbucks. Jujur nih. Nyoba pasti pernah? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah minum kopi Starbucks. Kenapa? Nggak tahu. Ya, belum jalannya. Ya emang nggak tertarik aja sama kopi-kopi yang ya gitulah. Karena kata teman-temanku sih ya, kopi Starbucks tuh rasa kopinya hampir nggak ada. Karena dia lebih banyak flavor sama ya rasa-rasa lah, dia lebih konsen ke rasa-rasa. Tapi aku jujur aku pengen ke Starbucks Dewata Reserve karena dia menyediakan manual brew. Aku udah pernah kesana. Udah pernah kesana. Temanku kalau mau kesana, teleponnya aku nanti dia suruh masuk. Oh gitu. Salah satu barista terbaik lah. Dia basicnya seorang bartender dulu satu sekolah sama aku di kampus SPB. Cowok nih cowok. Cowok dong. Kalau cewek bahaya. Ditampar nanti. Nah terus dia pernah ngesep kopi sama aku. Kopi manual bro. Nah aku kan pernah belajar barista. Iya. Masa aku cowok minum kopi flavoring? Frappe. Karena setauku ya, yang menyediakan manual brew hanya di Dewata Reserve. Aku pertama kali lihat itu juga. Ya kan? Iya. Standnya emang beda, yang flavoring coffee sama yang manual brew. Karena aku setauku di Bali yang menyediakan manual brew coffee Starbucks hanya di Dewata Reserve. Nah, aku pengen banget ke Dewata Reserve. Siapa tahu ada yang mau mengendorse. Mantap. Itu oke, mantap. Yang nasional? Yang nasional banyak banget. Salah satu. Salah satu apa salah banyak nih? Ya, yang benar-benar kamu kena banget. Gitu. Sama kayak pertama kali kamu ketemu istrimu. Iya. Saya suka kopinya Space Roastery. Di mana ya? Jogja. Jogja. Oke. Habis itu saya juga pernah nyobain kopinya Klinik Kopi ya. Klinik Kopi itu salah satu yang menginspirasi sih buat saya. Karena cara dia men-treatment customer tuh beda banget dari coffee shop lain. Itu saya suka Klinik Kopi. Terus di Bali juga banyak banget brand-brand kopi yang harus kalian coba. Dan itu menurut saya kualitasnya emang ya best lah pokoknya. Banyak banget roastery di Bali yang harus kalian coba. Salah satunya Magang Roastery dong. Mantap. Tapi yang kalau menurutku ya, aku paling suka itu pertama sih Magang. Karena pertama teman. Iya. Kedua support temen ya. Support teman pertama, kedua kok dari sini aku belajar flavoring kopi gitu loh. Oh kayak gini loh rasanya, kayak gini nemuin acid. Nah harus upgrade dong. Tahunlah aku filosofi kopi. Kebetulan ke Jakarta juga kan, main ke Blok M sana. Jadi sampai main ke filosofi kopi. Dapat. Nah mainku ke sana, terus long queue dong, antreannya panjang banget. Harus antri dulu ya? Kayak di Mikober. Oh. Panjang banget. Nah, habis itu aku coba, wow.
Ya biasalah di sana kan Iya. rame, otomatis kan cuek gitu. Iya, It's no betul, service. It's self service. Iya. Yang nyediain self service kita bayar, kita nungguin si baristanya buat, nggak senyum lagi. Oh. Cewek lah ya, wah ini. Iya. Nah terus dia buatin, aku nyoba yang French fries. French press. Ya French Press. bukan French fries. French press itu kentang ya. Ketahuan goblok ya dia. Ya itu. Nah aku nyobain itu, wow, aku nyobain flavor-flavornya itu, wah, angetnya pas kopinya, pas itu kan aku nggak belum ngerti kan. Iya, suhunya pas lah ya. Habis itu apalagi kita ngelihat Sorry kepotong nih. Untuk ngomongin suhu nih, Ya, suhu tuh penting loh di kopi. iya, Jadi jika terlalu panas, kopi jadi burn, kopi Betul. jadi gosong. Tuh. Suhu tuh salah satu faktor penting di penyeduhan kopi. Tuh. Terus aku nyobain tuh langsung direct di baristanya. Setelah aku long queue, kan otomatis dikasih Iya, resepnya itu. iya. Langsung aku coba di depan baristanya. Aku nggak tahu dong cara minum kopi Iya, kayak iya. gimana. Kan rasanya gitu. Ah. Aku coba minum set. Wah, itu kayak minum koktail rasanya. Kalau menurutku, flavornya keluar dari mulutku, pom semua rasa-rasanya itu. Nah, habis aku bilang, kok kamu bisa pakai bin apa gitu? Karena aku nggak tahu Iya, kan iya. bin apa. Pakai bin ini. Setelah itu aku bawa pulang itu, bawa ke Bali. Kamu beli Ya, beli 3 binnya itu. Aku lupa namanya. Ada kok pokoknya di Iya. di Instagramku masih aku posting deh. Oh iya. Terus aku bawa pulang ketiga-tiganya ke Pipito. Kopi itu. Ya, sama Pak Jafar. Oh. Ya kan ngerti Ya, kopi ya, ya, ya. kita bedah nih, Bener, cupping bener. semuanya, nggak main espresso cupping, keluarin rasanya, pantas laku. Selain dia brandingnya bagus, Kopinya kopinya enak. bagus gitu. Nah, itu juga yang kurasakan di klinik kopi. Aku suka di klinik kopi itu cara dia men-treatment customer tuh. Jadi kenapa namanya klinik kopi? Kalau menurutku ya, dia tuh kayak konsultasi ke dokter. Jadi kita dipanggil satu-satu. Jadi kita baru masuk, kita dikasih nomor antrian nih. Antrian dipanggil, kita ngobrol di dalam. Ditanya, kamu sukanya kopi yang seperti apa? Jadi dia tidak, beans A nih, beans dari origin A nih, nggak gitu. Jadi dia nanya, kamu suka kopi yang seperti apa? Ya, suka kopi yang berbody, oh ya, dibuatin sama dia, oh ini kopi yang berbody seperti ini. Oke. Kalau kamu suka kopi yang full flavor, dibuatin sama dia, oh ini kopi full flavor semua. Baru dari sana kita ada topik untuk ngobrol. Jadi seperti konsultasi ke dokter, kita ngobrol. Oh kok bisa beansnya seperti ini, pakai beans apa, metodenya seperti apa, proses pasca panennya seperti apa. Ini banyak banget obrolan yang saya dapat di sana. Banyak ilmu yang saya dapat di sana. Gitu Terus ya. saya juga mengikuti perjalanan mereka dari Instagram kan. Jadi saya tahu, jadi mereka untuk menemukan seperti itu tuh nggak gampang loh. Menemukan jati diri dan memutuskan untuk, oh ya udah aku mau buka bisnis yang seperti ini, itu nggak gampang. Jadi ya semua pebisnis pasti bakal menemukan jati dirinya pada saatnya. Itu sih yang saya dapat dari klinik kopi. Pasti nanti dengan jati dirimu kamu menemukan market yang sesuai sama kamu. Oke. Jadi bukan aku yang suka dari klinik kopi itu, bukan dia yang mengikuti market, tapi market yang mengikuti idealisnya dia. Dan itu yang tidak bisa saya lakukan. belum, bukan nggak bisa, belum. Oke. Jadi trennya dari dia Ya, modelnya. dia yang membuat market, bukan dia mengikuti market. Oke, mantap. Oke, next question Erda. Sampai mana tadi itu ya? Oke. Sampai di mana brand tadi? kopi internasional dan nasional. Oke. Next nih ya. Kalau mau buat kopi itu harus pakai mesin kopi nggak? Nggak, Singkat aja. karena ada yang namanya manual brew tanpa mesin. Oke. Ya paling mesin grinder sih. Oke. Grinder itu penting. Oke. Karena next. kopi yang digiling fresh tuh jauh lebih nikmat dibanding kopi yang sudah digiling lama. Oke. Betul. Mantap. Next. Ini masalah personal ya. Yang ngomong personal aja nih. Main kopi ini udah selesai. Oke. Sekarang kita personal. Cheers. Oh, sorry. Next. Ada nggak orang nyinyir sama kamu? Solusinya gimana? Ya gimana ya?
orang nyiri pasti ada deh. Karena kita tidak bisa, balik lagi, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Yuk. Tuh. Solusinya adalah ya udah, kita nggak bisa menutup semua mulut orang-orang. Tangan kita cuma dua, tutup telinga. Selesai. Oke. Gak usah ambil pusing, gak usah terlalu dipikirin. Intinya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting kita sudah berusaha untuk berbuat baik, kita berusaha untuk tidak menyenggol siapapun, tidak merugikan siapapun, ya sudah. Itu aja. Just go ahead. Go ahead. Oke. Karena kita tidak bisa menutup mulut semua orang. Oke. Pasti ada aja nggak suka. Pengen pukul rasanya nggak? Oh, jangan. Itu udah pengen mukul tanpa dilihat? iya. Udah ketahuan. Membunuh tanpa menyentuh ini. Kayak gitu kasarnya. Pengen sih, tapi gimana ya? Jangan. Jangan. Ya, pokoknya kita tetap jalan di jalur kita sendiri lah. Yang penting kita tidak merugikan dan menyakiti orang lain. Ya udah. Persetan mereka mau ngomong apa? Believe on karma. Yo. Got it. Karma itu ada nih. Next question Erda. Apakah benar kalau bisa bikin latte art itu disebut seorang barista? Ya balik lagi ke omongan yang tadi ya. Iya. Barista tuh nggak cuma buat latte art. Ada manual brew. Ya penulis jauh lebih penting daripada visual. But Instagramable need how to make a latte art. Tapi kalau untuk buat latte art nggak harus kopi, kan bisa coklat segala macam. Ya latte art itu penting. Karena itu salah satu standar seorang barista harus bisa buat latte art. Tapi kalau untuk jago-jago banget ya itu pilihan sih ya. Yeah. Untuk memperdalam. Tapi kalau sebagai barista kan kita tanggung jawabnya adalah produk. Iya. Produk kan nggak cuma latte art. Kopi itu diminum bukan untuk difoto. Balik lagi ke bagaimana kita menjaga standar, menjaga kualitas dari produk itu sendiri. Kalau kalian cuma bisa latte art tapi nggak bisa kalibrasi ya kualitasnya ya malah ya itu. Oke, mantap. So Erda, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Barbarian. Keren. Rasa pineapple Apple ginger basil. and apple basil, dan nih si kopi magang spesial buat Erda nih. Makasih. Mantap. Nih ya, tinggal beberapa question lagi nih sebelum kita selesaikan persekutuan kita. Persekutuan duniawi gitu. Next question Erda. Menurutmu sekolah tinggi di bidang akademik itu menjamin nggak seseorang itu bakalan sukses di karir dan hidupnya? Tergantung sih ya. Ada banyak banget faktor di luar sekolah tinggi akademis yang bisa membuat hidup kita jadi lebih baik. Kan nggak semua orang mempunyai kemampuan untuk sekolah tinggi. Yang lebih penting adalah attitude. Attitude sama kemauan untuk kita belajar. Ilmu itu nggak harus dari sekolah tinggi loh. Ilmu itu bisa dari manapun. Di jalanan pun kita dapat ilmu. Dari kerjaan pun kita dapat ilmu. Tuh. Jadi ya intinya kemauan untuk belajar. Oke, next question Erda. Bener nggak kalau cari kerja kalau ada orang dalam malah makin mudah? Gimana ya? Bener nggak bener sih. Kalau aku jujur nih, aku cari staff, aku cari orang yang kenal atau rekomendasi dari orang yang kenal. Kenapa? Karena dia pasti lebih bertanggung jawab. Karena dia menjaga kepercayaan dari si orang yang kenal dan menjaga kepercayaan dari aku. Kalau dia macam-macam otomatis kan berpengaruh ke orang dalam itu sendiri. Oke. Tapi ya bukan berarti dengan ada orang dalam kita bisa leha-leha. Kita bisa, apapun aku kerjakan, yang penting ada orang dalam tak gitu. Itu tanggung jawab tetap sih. Ya, orang dalam bisa dikalahkan dengan kemampuan diri sendiri. Jika kamu berkualitas, ada ataupun tanpa orang dalam, kamu pasti bisa lebih berkembang. Intinya mau belajar, tidak
egois, misalnya ya aku udah bisa nih, pokoknya aku yang paling bisa ya kayak gitu. Gitu ya, setiap perusahaan pasti punya SOP masing-masing. Dengan ada orang dalam, berarti kamu harus menjaga kepercayaan banyak pihak. Iya. Nama baik orang yang ngajak juga ya. Kalau kamu tanpa orang dalam, ya kamu memperlihatkan apa yang kamu punya. Tanpa berpikir, aku menjaga kepercayaan si A, B, C, D, E. Terus siapa yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Pakai orang dalam apa yang apply sendiri? Menurutmu? Jujur aku kerja kemarin-kemarin itu tanpa orang dalam sih. Kecuali Pepito, Pak, ada Pak Jafar. Makasih Pak Jafar. Pak Jafar, next week kita buat video bareng. Nice, mantap. Ya itu, tapi aku masuk Pepito bukan karena Pak Jafar. Pak Jafar pun kaget tuh masuk Pepito. Karena kan yang interview pertama tuh Pak Rames. Ya kamu tahu lah Pak Rames itu siapa. Yang pertama interview itu Bu Julia HRD. Hari kedua Pak Rames. Bos besar Pepito. Habis Pak Rames baru nempel Pak Jafar. Aku udah Pak Jafar, dia cuma nanya, kamu ngapain di sini? Saya kerja Pak. Iya dan bisa langsung gobet, langsung gitu dia. Ya udah. Oke. Jadi ya orang dalam mempermudah, tapi ya tetap tanggung jawab Pak ya. Susah untuk menjaga tanggung jawab. Ya. Nama baik banyak orang kita pegang soalnya. Oke, next question. Kenapa sih kopi itu terkenal atau identik dengan riding bicycle, moge atau custom motor? Bicycle, moge, custom motor. Iya. Apa ya? Kenapa nggak surfing? Kenapa nggak skateboard? Loh, surfing saya bilang sebenarnya kopi itu masuk ke berbagai lini ya. Contoh nih, aku punya teman di sekitar pantai. Jadi surfer itu sebelum mereka surfing, mereka harus dapat asupan kafein biar lebih semangat. Jadi sebenarnya kopi itu masuk ke berbagai lini sih, nggak bisa di cuma A, B, C itu nggak. Tapi kopi itu masuk ke berbagai lini. Tapi yang di sosial media kan identikkan untuk motor gitu biasanya. Mungkin kalau untuk bicycle ya, karena saya dulu juga suka goes, saya dulu ikut komunitas fiksi juga. Butuh banyak tenaga dan salah satu penyemangat daripada kita harus minum suplemen yang berbahan kimia, espresso. Saya sebelum goes atau sebelum olahraga apapun saya harus minum double espresso. Terus untuk anak motor nih, moge ataupun custom motor, mereka identik dengan touring, long trip, perjalanan jauh. Untuk menghindari mereka ngantuk di perjalanan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka butuh kopi untuk menjaga mereka tetap semangat, tetap melek. Terus yang bikin identik jadi ya. Padahal sebenarnya kopi itu bisa di berbagai lini. Oke, mantap ya. Next question nih. Banyak nih. Udah kejap. Next nih, lagi dikit nih. Lagi 3 aja. Contoh komplainan yang buat kamu kesel menjadi seorang barista. Contoh. Banyak sebenarnya. Salah satunya yang benar-benar wah ini ngena nih. Saya dulu pernah buka adalah salah satu tempat di Denpasar. Customernya tuh bocil-bocil gitu. Oke. Gimana itu? Bocil-bocil sekarang attitude-nya rusak loh sebenarnya. Umur saya sama dia tuh beda hampir, saya 27, dia masih ya belasan tahun lah ya. Dia tuh kata-kata habis itu hormat dia ke orang lebih tua tuh agak minus lah menurut saya. Dia, Om, aku mau ini, kok nggak buka? Anjingnya, ya jadi keluarin kata-kata yang tidak sepantasnya diutarakan ke orang yang lebih dewasa tuh mereka dengan gampang tanpa berpikir gitu ya. Jadi kan ya attitude itu penting men. Sekolah tinggi itu gampang, orang tuamu mampu, kamu bisa sekolah tinggi, tapi attitude itu tidak bisa didapat dengan materi. Ya betul.
Jadi ya tentang pendidikan dasar, tentang banyak hal lah itu. Itu yang buat kamu. Attitude sih yang bikin. Sama kopi extra hot itu aku kesel sumpah. Gimana ceritanya itu kopi extra hot? Nggak kebakar lidah sama Karena bibirnya itu. Karena saya sudah pernah mengikuti sertifikasi nasional, saya tahu dong standar kopi itu seperti apa sih. Maksimal rasa kopi itu di suhu berapa sih? Iya betul. Nah, kita tahu. Gede udah pernah jadi barista, Gede pernah jadi bartender, Gede tahu lah segala itu kan. Itu. Jadi banyak customer yang, ya itu tugas kita sebagai barista untuk mengedukasi customer bahwa kopi itu lebih enak di suhu segini loh Pak, Bu. Tuh. Kejadiannya itu di salah satu coffee shop, salah satu coffee shop yang harganya lumayan lah ya. Maksudnya emang dia marketnya tuh high end, marketnya tuh emang menengah ke atas. Saya buat kopi dengan standar SOP perusahaan dan SOP yang saya pegang dari dulu, standar kopi nasional. Ya, setelah saya serve, saya dipanggil sama customer itu. Si Mas, oh ya gimana Bu? Ini kok kopinya nggak panas ya? Iya. Iya. Mana ya? Maaf Bu, ini udah standar kita kayak gini. Oh enggak, wah saya maunya nih dipanasin. Oh iya Bu, maaf saya ganti yang baru. Akhirnya cupnya tak cocok air panas. Habis itu kopinya tak steam biar panas banget, tak masukin microwave. Bodoh amat yang panas lu. Karena ya customer adalah raja. Iya betul. Jadi daripada dia komplain aku kena SP, Iya. mending ya udahlah aku ngalah. Idealisku ngalah. SOP bisa nanti deh. Iya. Yang bikin customer puas aja dulu. Ya itu salah satu yang bikin kok gini ya gitu. Tuh, jadi itu tugas barista untuk mengedukasi customer bahwa optimalnya si produk ini seberapa. Itu sih tugas kita sebagai barista. Oke. Next question, barista idola kamu siapa? Novi. Karena dia mengenalkan aku kopi. Siapa Novi, dong? dengar baik-baik, idolamu. Sama Mas Pepen, klinik kopi. Aku harus banyak belajar cara berkomunikasi dari dia. Oke. Yang di Bali? Yang di Bali, siapa ya? Novi, Bali ya? Lagi dapet dia. Itu sih. Oke. Ya banyak, sebenarnya banyak banget barista idola. Cuman kalau disebutin satu persatu habis waktunya. Oke, lagi 2 question nih lagi. Kompetisi barista yang pernah kamu ikuti dan berkesan dalam hidupmu? Apa Yang aja? paling berkesan. Yang paling berkesan tuh tahun 2017 saya pernah ikut Bali Coffee Week. Bali Coffee Week itu ada namanya Bali Brewers Cup Manual Brew. Tempatnya di mana ya? Di Nusa Dua. Oh, Itu Nusa Nusa Dua Coffee Week. Itu jujur sampai sekarang saya mengikuti kompetisi itu saya prepare cuma seminggu. Tapi prepare kompetisi besar se-Bali. Saya prepare kompetisi itu cuma seminggu, pelatihan, tes bean segala macam. Cuma seminggu, tapi dari pelajaran yang saya dapat seminggu itu saya pakai sampai sekarang. Jadi standar-standar itu yang saya pegang sampai sekarang. Tuh. Dan syukurnya alhamdulillah pada event itu saya pertama kali event besar se-Bali, saya bisa lolos ke semifinal. Oke. Dan saya kalah cuma karena pemilihan beans kopi. Jadi kopi yang fresh. Sebenarnya kopi itu kan setelah dia di roasting harus ada istirahat resting sekian hari baru bisa dipakai. Terus saya paksain untuk pakai hari itu. Akhirnya itu yang buat saya ini. Jadi keputusan detail kecil itu yang sebenarnya berpengaruh ke hidup kita. Itu yang saya dapat dari sana. Oke. Mantap. Terus saya juga tahun 2017 saya ikut Bali Brewers Cup, 2018 saya pernah ikut, kalau nggak salah itu eventnya STP di Lotte Mart. Lotte Mart di Lipo Mall. Ya, Paman. Lipo Mall ya? Lipo Mall. Saya ikut kompetisi manual brew. Jujur sebenarnya saya tuh underestimate. Kenapa? Karena
saya minta libur sehari nih. Saya masih kerja di itu. Boleh tanya Pak Jafar? Saya minta libur sehari karena eventnya itu Sabtu Minggu kan. Saya pikir saya nggak bakal lolos ke final. Sabtu saya lolos ke Minggu. Minggu saya minta izin susah. Kenapa? Saya minta izin cuma sehari. Akhirnya saya minta 2 hari, kan siapa yang ngasih? Saya tukar ke siang. Harusnya saya masuk pagi, saya tukar ke siang. Pagi saya kompetisi. Dan ternyata saya lolos ke final dan alhamdulillah saya juara 1. Wih, mantap. Selesai saya nyeduh pengumuman juara, pengumuman juara malah pemilihan, oh ini juara. Oke. Saya berangkat kerja. Yang ngambil piala itu Novi. Ya pantesan kok yang juara Novi tapi tulisan Herda. Wih, berarti yang ikut lomba yang juara cewek ini ya? Berubah langsung teng. Jadi gitu. Jadi, okay. Tapi itu negosiasinya alot sama panitia. Kenapa? Karena kan dia butuh dokumentasi. Gimana dong? Ya udah aku cuma bilang, oh, Kak, mohon maaf nih, bisa nggak pengambilan pengambilan rewards ini diwakilkan? Karena saya harus masuk kerja loh. Company itu nggak ada kayak, bro, ini kita mewakili ya, lo ya, gitu. gimana ya? Kita berbicara company besar soalnya. Jadi emang nggak ada temen mau cover gitu? Aku udah minta tukar soalnya. Jadi dia nggak mungkin dong dari pagi sampai sore. As simple like this. Bro, aku ada 100.000 nih. Nih, mau nggak? 2 kali sip nih. Kalau mau ya, jangan kan 100.000. 300.000 gua kasih. Nggak mau dia? Nggak mau. Tolol. Aku sampai minta tolong ke Pak Jafar loh. Tolong Pak, ya Pak Jafar nggak bisa ngomong apa-apa karena kan itu keputusan dari store, bukan keputusan dari pusat. Yang kayak gitu tuh yang kadang gitu. Kok gitu ya? Ya nggak tahu lah ya, itu kan urusan perusahaan. Jadi ya udah, jadi aku akhirnya setelah pengumuman juara, pemilihan juara, jebret aku tahu aku menang, aku langsung nego ke, karena udah pasti lah ya masuk final, kalau nggak 1, 2 Iya. aja. Aku minta tolong ke panitia, Kak bisa nggak diwakilkan? Karena saya harus kerja. Waduh Kak, sebenarnya nggak bisa, cuman ya kalau emang harus seperti itu ya mau gimana lagi, coba deh ngomong ke ketua panitia. Aku langsung nyari ketua panitia sampai ke pihak STP-nya sendiri, minta tolong, akhirnya diizinin. Aku langsung lari, aku ganti baju di parkiran, baju kerja di parkiran. Bayangin coba ganti baju di parkiran. Aku masih bawa alat-alatku yang aku pakai lomba, ngebut ke Hayamuro. Ngebut, itu udah telat sekitar sejam. Aku bodo amat sih setelah gaji dipotong segala macam. Nanti aku mau menunaikan kewajibanku untuk kerja, ya sudah. Akhirnya udah dikasih tahu Manovi, dia udah selesai pengumuman juara, kamu juara 1 segala macam, ya udah. Besoknya baru aku sempat foto-foto sama piala sama piagam. Wah, kesel sih sebenarnya. Keren. Nah, nih last question nih, Ra. Seru nih. Pertanyaan terakhir, minuman kopi apa yang kamu rekomendasi untuk cewek-cewek yang lagi bad mood terus bisa moodnya balik lagi? Mochaccino. Kenapa? Karena kata orang kan coklat itu menaikkan mood, membuat mood lebih baik. Dan kopi juga setauku membuat lebih ceria, ada kafein, kan merangsang otak. Ya itu, cappuccino. Bukan mochaccino. Dan mochaccino manis. Siapa sih nggak suka kopi manis, bro? Betul. Kecuali barista. Orang yang, ya, barista jangan minum kopi manis. Lidahmu rusak nanti. Gitu. Oke. Jadi ya, mochaccino manis. Rekomenku untuk cewek yang lagi bad mood, apalagi putus cinta kan. Ada gede ganteng nggak deh. Mantap. Oke guys, abis ini kita bakalan ada show gimana caranya buat kopi dari Mr. Herda di behind of the bar. So buat kopi apa nih? Bebas mau kopi Bebas. kopi apa Oke, bebas. kita buat apa ya? Apa bebas pokoknya. Apa ya? Lihat ntar deh. Oke. Herda, ada kata-kata terakhir nggak buat teman-temanku subscriber seluruh Indonesia ini? Tentang apa dulu nih? Tentang ya Apapun. apapun. Closing statement.
Berhubung saya pebisnis di bidang kopi, Yup. intinya kalau mau bisnis jangan berpikir terlalu panjang. Bisnis yang paling baik adalah bisnis yang dijalankan. Kalau kalian mikir terlalu panjang, nggak jalan-jalan ntar, nggak bakal jadi buka. Belum buka kalian udah mikir untung rugi, ya udah nggak bakal jadi buka. Pengusaha harus berani rugi. Tugas pengusaha adalah berusaha. Urusan rezeki, urusan Tuhan. Oke, mantap banget guys. Terus buat teman-temannya pengen jadi barista, perbanyak cari tahu dulu tentang kopi, standar kopi seperti apa, terutama standar espresso dan manual brew. Itu aja sih. Jadi kalian jangan terlalu kosong sebelum, maksudnya kalian harus dari isinya sebelum melamar jadi barista. Karena itu adalah nilai plus untuk kalian melamar. Oke. Mantap banget Eda. Dan thank you so much untuk sponsorship kita Barbarian. Harga ada di sini dan IG-nya ada di sini juga. Dan lagi satu spesial untuk Kopi Magang. Thank you so much untuk tempatnya dan hospitality-nya. Oke. Hospitality. Dan IG-nya ada di sini juga guys. Kopi Magang. Dan Mr. Eda, di mana Instagramnya? Instagram saya di herda.fharja. Oke, dan Instagramku ada di sini. Gede so. Gede So dong. guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga share juga ya. Semoga gede jadi YouTuber nomor 1 Indonesia. Amin. Amin. Kan saya bisa pansos dulu. Cepet naik ya gitu. Cepet naik ya. So guys, thank you so much for watching my video. Hope gonna see you for next video. Ciao.